Salah satu keresahan masyarakat yang kerap terdengar adalah persoalan parkir liar. Dalam investigasi kami di kawasan Timoho, Yogyakarta pada tanggal 23 April 2026, kami mencoba untuk menelusuri sejumlah gerai retail seperti Indomaret, Alfamart, dan juga Circle K. Penelusuran dimulai dengan mewawancarai seorang juru parkir yang tengah bertugas di kawasan Indomaret. Berapa orang sehari? Lima. Lima orang. Oh. Itu per jam atau gimana Pak pembagian? Kalau saya itu kalau malam itu habis jam 7 sampai terserah aku sampai jam 10 sampai jam setengah 11. Ini udah 24 jam ya? Iya, tapi biasanya aku jam setengah 11 pulang. Jam setengah 11 pulang. Sampai. Udah istirahat ya Pak ya? Iya. Itu sehari itu 5 orang. Iya. Itu sistemnya setoran atau gimana Pak? Enggak, saya enggak. Enggak setoran. Jadi itu mah ya yang bisa ngasih Iya. jadi bapak gitu ya? Dulu setor, sekarang saya enggak. Oh gitu. Kalau misalkan dulu store itu ke Kalau siapa? artinya juga enggak apa-apa. Sorry enggak apa-apa. Sorry ya juga enggak apa-apa. Tapi kalau lainnya enggak tahu, kalau saya enggak. Oh jadi di sini tuh nggak diwajibkan. Tidak diwajibkan saya. Kalau diterima enggak ada uang silakan jalan. Kalau ditanya motor 2.000, mobil 3.000. Kalau ada uang silakan jalan. Tapi biasanya kalau misalkan ini nih Pak ya, kalau lagi rame itu biasanya ngantongin berapa? Mana mas? Enggak mesti ya kalau kayak gini. Tahap investigasi berlanjut dengan menggali keterangan dari pihak kasir Indomaret Timoho. Kami mencoba menginformasi kebijakan internal toko terkait keberadaan parkir liar di area mereka serta bagaimana dampaknya terhadap kenyamanan pelanggan yang juga datang ke sana. Ini kan saya sebagai customer ya Pak. Ini saya sebagai customer, Mbak sebagai kasir di Indomaret. Ya. Tentang ini sih Pak sebetulnya. Ini expirednya tanggal 25 ya, Kak? Ya. Ini keberadaan parkir di ini Mbak, masalah parkir. Oh, iya. Mohon maaf ya Mbak, tapi berkenan nggak Mas Abun? Sebenarnya gimana ya, Kak? Ini udah kesepakatan sih dari awal katanya. Oh sebetulnya emang dari dulu emang ada. Ya. Saya kan di sini baru ya, Kak. Ya. Nah, di sini saya kesini udah ada parkirnya juga. Katanya ini udah kesepakatan dari awal pas bangun ini. Oh memang ada koordinasi sama Indomaretnya berarti. Bukan secara tiba-tiba memang ada gitu. Kurang tahu juga ya, tapi saya dengarnya kayak gitu sih, Kak. Hanya yang parkir itu. Kalau misalkan parkir di sini tuh jatuhnya legal atau legal ya? Ilegal. Ilegal. Oh ilegal. Nah, soalnya kalau sudah izin ke pihak kantornya tuh kalau dibolehin untuk warga sini boleh, boleh buat kas apa gitu mas. Oh. Tapi kalau nggak dibolehin tapi tetap masih ngeyel parkir ini itu udah masuk Oh. ilegal. Tapi itu ini nggak Mas? Sebagai ini ya Mas? Keganggu nggak kalau parkir? Agak sih masih ganggu sih. Ganggunya kayak gimana Mas tuh? Ya agak ya, kayak gitulah. Maaf ya Mas ya Ya sebenarnya. nggak apa-apa. Tapi kalau nggak, itu nggak apa-apa sih mas. Kadang-kadang ada yang nggak, ada yang bayar. Memasuki tahap berikutnya pada Jumat tanggal 1 Mei 2026, kami menyambangi Alfamart yang berlokasi tepat di sebelahnya. Saat mencoba mendalami persoalan parkir liar di sana, kami menemukan bahwa keterangan yang diberikan oleh pihak kasir senada dengan informasi yang kami peroleh sebelumnya. Mau tanya-tanya boleh? Ada ya, Kak? Parkir depan tuh kayaknya kalau misalnya lihat beda sama itu, sama Indomaret samping ya. Udah. Maksudnya tuh kalau Indomaret samping kayak rutin, kalau di sini nggak terlalu rutin. Enggak ada itu. Kenapa? Nggak ada. Kalau itu kurang tahu ya. Soalnya kan nggak ada perjanjian juga masalah apa. Parkir Oh, tapi kayaknya emang liar itu ya. kalau ini kurang tahu sih, Kak. Soalnya aku di sini kurang udah ada ini tempat parkir. Oh, udah ada tukang parkir, tapi nggak serutin Indomaret. Enggak. Ini sih kayak gantian juga yang parkir nggak satu orang kan. Oh Itu enggak. pun nggak dari pagi sampai malam enggak. Oh jadi nggak rutin lah ya maksudnya tuh. Tapi itu tuh
pihak Alfamart store ke sana nggak sih? Enggak, Oh enggak. nyukur. Atau suka minta jatah nggak? Nggak ada juga kan? Enggak. Cuma ya apa, biasanya di depan itu kan cuma ya beres benerin ini sama Bantu. apa malah bersih depan, Oh. bersihin depan gitu. Tapi menurut Mbak nih Mbak, ada tukang parkir itu ini nggak sih? Kayak mengurangi pelanggan nggak sih? Sebenarnya iya, tapi kan kalau dari tukang parkirnya sendiri tuh kayak bilangnya udah dari awal, tapi kan nggak tahu perjanjiannya sama siapa. Jadi ya kalau mau apa, sebenarnya mau ngusir lah ya, tapi kayak nggak bisa, kan udah lama juga ada di situ. Tapi perjanjian sama siapanya kurang tahu. Iya. Jadi ya selagi nggak Nggak ngerasain. ya udah, kadang mah itu juga sih bantu. Jadi ya Oke deh Mbak, makasih ya. iya. Kami juga menggali perspektif dari sisi konsumen dengan mewawancarai salah seorang pembeli yang sedang bersantai di area depan Indomaret. Langkah ini diambil untuk memahami dampak langsung yang dirasakan masyarakat terhadap keberadaan parkir liar tersebut. Mau ya sih Mbak, cuma nanya aja ya. Kayak ini, Mas kan di sini sebagai pelanggan Indomaret. Mas itu berbelanja di Indomaret kan ya. Pernah ngerasa terganggu nggak Mas dengan adanya tukang parkir? Sebenarnya kurang setuju. Kurang setuju. Kurang setujunya kenapa? Kan emang ada yang parkir gratis gitu. Jadi sih ada momen di saat sebenarnya gratis, tapi ada momen ada orang yang kayak momen-momen tertentu tidak terlalu. Jadi kayak ilegal ya gitu, masih kayak malak ya. Ya kurang tahu juga sih, tapi kan ada beberapa tempat yang biasanya nggak ada terus atau ada gitu. Oh, menurut Masnya ganggu nggak? Kayak semisal nih Masnya mau beli apa yang harganya murah tapi karena ada parkir malah jadi mikir 2 kali gitu. Ya terkadang kalau cuma kayak pengen cepat nyari-nyari apa dan kadang nggak dapat apa yang dicari, kan bisa majar sembarangan. Iya kan, Masnya tuh kita nggak beli apa-apa tapi pas balik juga Ya, itu agak nyesek gitu ya. ganjel sih. Makanya kadang kalau nemuin kayak gitu nggak jadi aja lah cari tempat lain. Pada malam harinya, kami menemui ketua RT setempat guna menginformasi legalitas serta regulasi terkait pengelolaan parkir di kawasan tersebut. Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan apakah praktik parkir yang terjadi di area pertokoan Timoho telah memiliki izin resmi atau berjalan di luar koordinasi perangkat lingkungan. Kemarin itu juga sempat nanya-nanya juga ke parkir Indomaret itu. Katanya beneran Pak udah ada izin ke RT. Itu bukan cuma RT, itu kemarin sebelum mesti kan saya tanya waktu mau mendirikan Indomaret kan saya titip sama pengelolanya. Indomaret lah, dari Indomaretnya. Iya, Indomaret apa MIDI. Saya secara resmi melalui musyawarah. Pengusaha desanya Pak. Jadi ada RT, RW, terus ada Pak anggota Dewan juga, Komisi C, Itu musyawarahnya terkait apa Pak? terkait parkir dan pokoknya untuk dengan adanya Indomaret dan bijaksanaan warga diperkenan untuk cari rezeki. Oh begitu. Jadi itu Jadi ini tuh Indomaret tuh parkirnya tuh ngasih diterima, nggak ngasih nggak apa-apa, sukarela. oh gitu. Jadi nggak maksa. Gitu. Jadi Itu udah kesepakatan gitu. oh Jadi resmi itu nggak nggak anu. berarti Pak kalau misalkan gitu itu tuh berarti rezekinya buat tukang parkir aja ya? Iya. Nggak ada distorkan ke desa atau RT gitu? Ya kalau ada rezeki lebih biasanya kalau dulu biasanya 1 tahun sekali ngasih untuk kas RT. RT maksudnya? Iya, tapi karena ya maklum ya penghasilannya tuh nggak mesti, kalau ngasih ya saat diterima, kalau enggak ya nggak apa-apa. Jadi tiga enak aja lah. Jadi itu tuh udah kesepakatan antara RT, desa, terus apa lagi Pak? Yang tadi kata Bapak musyawarah itu? Ya itu
kesepakatan dari pihak Indomaret, pengelolaannya dulu. Iya. Yang bertanggung jawab waktu mau Berdiri. dia kan istilahnya ke rumah saya, Pak, saya mau sewa tanah punyanya Pak ini, mau untuk mendirikan Indomaret. Nah karena kan Indomaret itu kan juga mengganggu apa ini, juga dagang yang kecil itu di tempat saya juga berkurang, Bang. Oh. Ya itu otomatis toh. Iya. Lebih rame ke Indomaret. Iya toh. Nah, itu kami mohon dengan kearifan lokal, maka saya nanti kalau berkenankan bisa dagang di sana, di lapaknya itu. Oh. Kalau minat, terutama ya untuk parkir, itu sudah melalui musyawarah Mas, jadi resmi. Tahap berikutnya, kami melakukan audiensi dengan Dinas Perhubungan guna mendalami aspek regulasi serta kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan daerah atau Perda. Langkah ini diambil untuk mensinkronkan temuan lapangan di kawasan Timoho dengan payung hukum yang berlaku terkait pengelolaan parkir di Yogyakarta. Karena di dalam undang-undangnya menurut wilayah itu diatur oleh daerah, kabupaten masing-masing, kabupaten kota masing-masing. Nah, untuk besaran itu mau dipungut biaya atau tidak itu menurut peraturan menurut perdanya masing-masing, seperti itu. Jadi untuk ada tulisan yang dipatoknya itu gratis atau tidak itu berbeda-beda, seperti itu, tergantung daerah wilayah masing-masing. Oh, bahkan termasuk kayak Indomaret, Alfamart itu juga Betul. Nah itu tinggal kita lihat ke daerah mana dulu. Barunya kita ke daerah misal Bantul. Bantul mengenakan retribusi tentang parkir yang ada di Indomaret tidak, berarti sudah menarik retribusi parkir di kawasan Indomaret tidak. Seperti kalau sudah berarti dia sudah berlangganan, parkirnya sudah berlangganan, langsung setor ke Pemda. Oh, berarti ibaratnya di Dishub itu ada kayak keuntungan gitu ya di tiap lahan-lahan parkir yang ada di Jogja gitu. Betul, untuk tapi khusus pinggir jalan. Mereka cuma izin, perhubungan itu cuma bisa mengizinkan untuk parkir di pinggir jalan, pinggir jalan yang statusnya jalan kabupaten maupun jalan kota. Untuk jalan provinsi dan jalan nasional tidak diperkenankan untuk parkir sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2009. Persoalan parkir liar di Timoho bukan sekedar tentang bagaimana regulasi diuji dan juga sejauh mana ruang publik dikelola untuk kepentingan bersama. Dari sudut jalan Yogyakarta, kami melaporkan temuan ini sebagai bahan refleksi bagi kita semua. Apakah ketertiban adalah tanggung jawab bersama atau hanya sekedar aturan di atas kertas yang luput dari pengawasan? Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.